Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif Hakim dan teman-teman semua, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 6 yang membahas mengenai etika Islam dalam bidang distribusi dan sirkulasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari distribusi. Menurut KBBI, distribusi adalah penyaluran yang di dalamnya terdapat pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Selanjutnya dari Collins mengartikan bahwa distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Ada juga dari Anasyarka mengartikan distribusi sebagai transfer pendapatan atau kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Selanjutnya yaitu sistem distribusi. Terdapat dua sistem di dalam distribusi. Sistem yang pertama yaitu sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi atau yang juga disebut mekanisme pasar, seperti tukar-menukar barang atau jasa. Sistem yang kedua yaitu sistem distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan, seperti zakat, infak, sedekah, warisan, dan wakaf. Selanjutnya, sejarah distribusi di masa Khalifah Abu Bakar. Di sini, di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, banyak sekali pembangkang di dalam pembayaran zakat. Di sini, di dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar mengambil langkah yang strategis dan tegas di dalam pengumpulan zakat dari semua umat Islam, termasuk juga Badui. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan kepada seluruh masyarakat atau kepada seluruh kaum muslim hingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari distribusi. Terdapat beberapa tujuan dalam distribusi. Di antaranya yang pertama, tujuan dakwah. Seperti pemberian zakat kepada mu'alaf, di sini pemberian zakat memiliki dampak dakwah terhadap orang yang memberikan zakat tersebut. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Seperti pendidikan akhlak terpuji, suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu tujuan sosial. Contohnya, memenuhi kebutuhan keluarga atau kelompok yang lebih membutuhkan, dan juga bisa menumbuhkan jiwa solidaritas antar sesama dan lain sebagainya. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan ekonomi, seperti memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan memenuhi segala kebutuhannya, dan juga bisa andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan pasar. Di antaranya, yang pertama, konsumen atau pasar industri. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Yang keempat, jumlah pesanan. Dan yang kelima, kebiasaan di dalam pembelian. Pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan barang yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, nilai unit. Yang kedua, besar dan beratnya barang. Yang ketiga, mudah rusaknya barang. Dan yang keempat, barang standar di dalam pesanan. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Di sini yang perlu dipertimbangkan yang pertama, sumber pembelanjaan. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen. Yang ketiga, pengawasan saluran. Dan yang terakhir, yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh penjual. Pertimbangan yang terakhir yaitu
Pertimbangan perantara. Yang perlu dipertimbangkan yang pertama, pelayanan yang diberikan oleh perantara. Yang kedua, kegunaan dari perantara tersebut. Yang ketiga, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Yang keempat, volume penjualan. Dan yang terakhir, ongkos yang digunakan untuk perantara. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi 5W dan 2H dalam distribusi. Fungsi 5W dan 2H dalam distribusi diaplikasikan untuk mencari solusi dari berbagai masalah dalam proses distribusi, seperti menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi, menentukan jaminan atau asuransi untuk setiap barang yang akan didistribusikan, menentukan efisiensi biaya pengiriman atas barang yang akan didistribusikan. Cara penerapannya adalah dengan mendeskripsikan atau mengetahui fakta dari masalah tersebut, menentukan faktor penyebab masalah tersebut, dan menentukan faktor utamanya, menyusun dan merancang tindakan yang efektif dan efisien sebagai solusi dari masalah yang sudah dihimpun, diidentifikasi, dan dianalisa. Selanjutnya yaitu etika dan norma dalam distribusi. Nilai-nilai moral dalam bidang distribusi antara lain: 1. Nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memperdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan. 2. Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama. Kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung resiko dari apa yang dilakukan dan mendapat keuntungan dari apa yang diusahakan. Ketiga, warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat pemeliharaan maslahat individu, keluarga, dan masyarakat. Keempat, yaitu nilai-nilai keadilan. Sikap senantiasa dalam pertengahan. Di antara prinsip-prinsip keadilan adalah memenuhi hak pekerja, takaful, pemerataan kesempatan, dan mendekatkan jurang pada perbedaan antara manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam distribusi, yaitu larangan ihtikar, mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, dan keadilan sosial. Selanjutnya, sejarah sirkulasi. Sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa melalui kegiatan jual beli dan simpan pinjam, bisa melalui agen, koperasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan maupun tukar-menukar barang. Dalam ekonomi kapitalis, Karl Marx memaparkan dua bentuk sirkulasi, yaitu bentuk sirkulasi komoditas dan bentuk sirkulasi kapital. Di dalam Islam sendiri, proses sirkulasi telah diterapkan Rasulullah dalam praktek bisnisnya. Salah satu rahasia kesuksesan Rasulullah dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginya yang terpenting adalah sirkulasi barang di antara para pedagang dan pembeli. Jangan sampai barang hanya berputar pada sekelompok tertentu saja, tetapi barang tersebut didistribusikan ke lapisan masyarakat. Jika pemutaran barang berjalan dengan baik, maka aktivitas bisnis menjadi stabil dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian konsep sirkulasi. Sirkulasi dalam Islam itu sangat fleksibel. Dalam proses sirkulasi ini diharamkan memperdagangkan barang-barang yang haram. Kemudian dalam proses ini, dalam Islam menanamkan nilai kejujuran, amanat, dan nasihat. Nasihat di sini adalah menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain, sebagaimana untuk dirinya sendiri. Selain itu, terdapat nilai-nilai yang ditetapkan, yaitu sikap adil dan pengharaman riba, juga kasih sayang dan pengharaman monopoli. Di sini juga menekankan nilai toleransi, ukhuwah, dan sedekah, yang pada titik akhirnya menjadi bekal menuju di akhirat nanti. Dalam bidang sirkulasi, banyak dimuat dalam bab perdagangan dan jual beli dengan berbagai macamnya, seperti salam, sorof atau falas, pinjaman, koperasi, tanah modal bagi hasil, muzaroah dan musakoh, dan lain-lain. Saya Dewi Juniarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam sirkulasi. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya tentang sirkulasi. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sirkulasi. Pengertian
Pengertian sirkulasi. Sirkulasi adalah kegiatan operasi atau perputaran dari barang atau jasa. Nah, perbedaan ekonomi Islam yang dikatakan oleh Al-Qaradawi berjalan mengikuti aturan yang berbeda dari sistem komunis yang menyediakan kebebasan pasar dan berbeda dari sistem kapitalis yang menjadikan pasar menjadi liberal sehingga memangsa orang-orang yang lemah. Islam memang menghalalkan jual beli, perniagaan, dan juga sirkulasi. Namun, para pedagang dan pelaku ekonomi tidak boleh sesuka hati dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, faktor yang pertama yang harus diperhatikan dalam sirkulasi yaitu satu, ada meluruskan niat. Niat adalah faktor utama dalam menjalankan aktivitas, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Tentunya niat harus baik dan cara yang baik pula. Islam tidak menghargai bagusnya niat dan bagusnya tujuan apabila caranya diharamkan. Faktor yang kedua adalah melaksanakan fardu kifayah. Dalam bekerja atau berdagang harus melaksanakan fardu kifayah. Yang ketiga itu memperhatikan pasar akhirat. Yang dimaksud pasar akhirat adalah sebaiknya kita dalam melaksanakan kegiatan berdagang, bersirkulasi, kita harus menyediakan waktu luang antara pagi sampai dengan menjelang dibukanya kedai digunakan untuk mengingat Allah dan akhirat, baik dengan cara berzikir, sholat, bertahmid di masjid. Faktor yang keempat adalah tidak lupa mengingat Allah dan terus berzikir. Yang dimaksud tidak lupa mengingat Allah dan terus berzikir itu adalah kita senantiasa harus mengingat Allah dan tidak berlaku curang. Sebagian besar para pedagang hanyut dalam komoditi, angka, dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaannya, dan mengingat akhirat. Yang kelima, ada rela menerima dan tidak rakus. Hendaknya seseorang tidak terlalu berambisi dalam meraih keuntungan yang besar. Untuk meraih keuntungan yang besar, misalnya seseorang pedagang masuk pasar pertama kali dan pulang terakhir kali. Cara yang terbaik menggunakan waktu dalam berdagang ialah mengukur waktu sesuai dengan kebutuhan. Apabila ia dirasa cukup memiliki keuntungan, maka pulanglah dan mengganti kegiatan tersebut dengan berdoa kepada Allah dan bersyukur. Faktor yang keenam adalah menghindari subyat. Sebaiknya batasan jual beli tidak terbatas dalam barang yang haram saja, akan tetapi kita harus menghindari barang yang subyat. Subyat yang dimaksud di sini adalah samar dan meragukan. Dalam sirkulasi hendaknya menghindari subyat dalam kegiatan bisnis karena dapat merugikan. Nah, faktor yang ketujuh, pengawasan dan introspeksi. Alangkah baiknya kita sebagai muslim merasa selalu diawasi dan introspeksi diri apabila kita salah. Jika kita merasa diawasi terhadap Allah Sang Pencipta maupun orang lain tidak tahu, kita akan senantiasa mengingat kesalahan kita apabila kita salah. Nah, poin yang selanjutnya yaitu adalah fungsi 5W dan 2H dalam sirkulasi. Rencana bisnis menjadi salah satu elemen penting dalam proses pengelolaan ekonomi. Bisnis yang baik bukan bisnis yang berjalan apa adanya, tidak teratur, dan tidak terencana. Persaingan usaha mengharuskan pembisnis untuk dapat merencanakan dengan seksama dan rapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Tanpa rencana yang baik, sebuah usaha terancam tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Bisnis bukan semata berjalan karena faktor kepemilikan modal. Kecukupan modal bukan satu-satunya faktor yang menjadi penentu berjalannya sebuah bisnis. Modal besar tanpa adanya perencanaan memberikan resiko besar bagi pemiliknya. Perencanaan pada dasarnya dapat dilihat dari perspektif 5W plus 2H. Yang dimaksud 5W plus 2H yaitu 5W1. Ada what atau apa, yang kedua where, di mana, yang ketiga when atau kapan, yang ketiga why atau mengapa, yang keempat who atau siapa, yang keenam ada how bagaimana, yang ketujuh ada how much atau berapa biayanya.
Yang pertama itu ada what atau apa. Perencanaan bisnis harus memuat atau memastikan apa yang akan menjadi produk, layanan, atau core bisnis dalam sirkulasi. Contohnya, bisnis apa yang akan dilakukan seperti jual beli kah, atau sewa menyewa, atau hal yang lain. Yang kedua atau where atau di mana. Where atau di mana terkait tentang lokasi. Lokasi seperti lokasi penjualan, lokasi pemasaran, dan lokasi pembuatan produk. Mengapa lokasi perlu dimasukkan? Setiap bisnis juga mempertimbangkan keberadaan atau lokasi. Semakin strategis lokasi, semakin berhasil bisnis tersebut. Yang ketiga ada who atau siapa. Siapa yang akan terlibat dalam bisnis tersebut. Yang keempat ada when atau kapan. Perencanaan memang identik dengan kapan atau waktu. Istilah waktu di sini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merinci waktu, kegiatan, dan pengelolaan dana dalam sebuah bisnis. Yang kelima ada why atau mengapa. Menjelaskan tentang rasionalisasi sesuatu. Mengapa produk tersebut dipilih dibandingkan produk yang lain? Mengapa sumber daya tersebut memiliki kompetensi tertentu? Penjelasan ini akan membantu dalam operasionalisasi lebih lanjut sebuah model bisnis. Yang keenam ada how atau bagaimana. Yang dimaksud di sini adalah proses. Rencana bisnis yang baik menjelaskan tentang bagaimana proses sebuah target dapat dicapai. How akan menjelaskan tentang prosedur dan metode. Keduanya akan menentukan apakah sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang ketujuh ada how much atau berapa biayanya. How much menjelaskan tentang berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis. Seperti contoh dalam kegiatan sirkulasi perdagangan, menjelaskan biaya yang digunakan, menjelaskan berapa banyak biaya yang digunakan untuk mendirikan suatu kegiatan bisnis tersebut. Nah, poin yang selanjutnya adalah norma atau etika dalam bidang sirkulasi. Norma yang pertama ada menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang haram. Norma yang pertama ini jelas ditekankan dalam Islam, adalah larangan mengedarkan barang-barang yang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja yang membantu peredaran barang tersebut. Yang kedua ada bersikap amanah, benar, dan jujur. Dalam pasar saat ini, sikap dusta dan batil beredar di mana-mana. Misalnya, berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, Allah sangat meridhoi dan sangat menganjurkan seorang pedagang bersikap benar. Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain. Yang ketiga itu ada jujur atau adil, seperti menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Menurut Islam, adil merupakan norma yang paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Yang ketiga ada menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Menerapkan kasih sayang, Islam ingin menegakkan kasih sayang di pasar. Contohnya, manusia yang besar menghormati manusia yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan seterusnya. Dan Islam juga sangat mengharamkan monopoli. Monopoli di sini sangat merugikan pasar. Yang dimaksud monopoli adalah keadaan pasar di mana barang tertentu yang penawarannya dikuasai oleh sekelompok orang atau individu tertentu yang memainkan tingkat harga dan jumlah barang atau jasa. Oleh karena itu, monopoli sangat merugikan pasar dan sangat diharamkan dalam Islam. Yang keempat ada menegakkan toleransi dan persaudaraan. Yang kelima ada berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali pernah berkata, tidak pantas bagi pedagang memfokuskan pandangannya terhadap dunia dengan melupakan akhirat, karena umurnya akan sia-sia dan transaksinya akan merugi. Namun apa yang ditinggalkannya dari laba akhirat tidak bisa dibandingkan dengan apa yang didapatkannya di dunia, maka ia membeli dunia dengan akhirat. Sekian dan terima kasih.